Oke, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kita akan membahas tentang P Network kembali. Dan ini pengetahuan penting buat teman-teman tentang mainnet nantinya. Bagaimana saldo kita ditransfer ke dompet kita, apakah bisa ditransfer atau tidak. Terus abis itu mana yang bisa ditransfer, mana yang tidak. Itu sangat penting sekali untuk dipahami agar kalian tidak salah eh, menanggapi apa yang akan terjadi ketika koin kalian masuk ke mana namanya ke dompet. Contoh, oh segini koinku itu yang aku tambang sekarang kayak aku 4.200, tapi kok di dompet cuman sekian. Nah, itu ada alasannya, ada aturannya gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke informasi ini, jangan lupa di kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain biar mereka juga mengerti, dan nyalain loncengnya biar kalian tahu video baru yang saya upload. Yang pasti bukan video abal-abal. Semua yang aku share adalah gratis, ilmu dan edukasi buat teman-teman untuk mencari cuan. Karena di dunia teknologi saat ini, pengetahuan pengetahuan yang saya share itu sangat penting sekali ya. Oke, kita akan menuju ke pembahasannya. Tapi sebelumnya aku lupa, jangan lupa kalau yang belum punya P Network ya, kalian baik bisa mendapatkan koin P secara gratis dengan cara download saja di Google Play Store itu P Network. Ya, download aja di Google Play Store namanya P Network. Nanti masukin kode GWYAP ya. Masukin kode GWYAP, itu adalah kode undangan dariku. Karena tanpa ada kode undangan jelasnya kalian tidak akan bisa untuk daftar. Setelah itu, ketika menggunakan kode ini juga kalian bisa dapat tambahan energi untuk mining atau untuk menambang ya, lebih banyak lagi ketika kalian menggunakannya dengan circleku ya. Maksudnya circle adalah, kalau kalian lihat di sini ada ini, jadi kita bisa tambahkan pengguna P yang ada ya sebagai keamanan. Oke, lanjut ke pembahasan. Verifikasi KYC dan transfer saldo mainnet. KYC itu kepanjangan dari Know Your Customer atau Client. Adalah proses verifikasi dan identifikasi untuk membedakan akun asli dari akun palsu. Jadi memverifikasi apakah akun kalian itu bukan scammer, benar-benar orang secara individu yang menambang atau tidak ya. VCP VCP Network adalah untuk membangun token dan ekosistem yang eksklusif dan terdistribusi paling luas untuk semua perintis. Mekanisme penambang P Network berbasis jejaring sosial, dan tingkat penambangan telah berkurang setelah setengahnya 5 kali lipat sejauh ukuran jejaring sosial tumbuh menjadi lebih dari 1K, 1000 pioneer, 10.000 pioneer, 100.000 pioneer, sampai 1M ya. Dan 10M anggota yang terlibat. Oleh karena itu ya, ini 1 juta ya, M-nya M luar ya, 1 juta ini, 1 juta. Ini 100.000, 1 juta sama 10 juta anggota yang terlibat. Sekarang sudah sekitar 30 jutaan, mungkin udah 40 jutaan kali ini. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat, satu akun per orang. Ingat, satu akun per orang. Bukan berarti kalau kalian per orang punya 2 HP terus bisa menggunakan dua akun. Tidak, tetap satu akun per orang. Ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menetapkan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli, mencegah individu dari dapat secara tidak adil menimbun Pi dengan membuat akun palsu. Hasil KYC perintis tidak hanya bergantung pada verifikasi identitas, tetapi juga nama mereka yang cocok dengan akun Pi dan penyaringan terhadap daftar sanksi pemerintah. Dengan demikian, KYC membantu memastikan kemanusiaan jaringan yang sebenarnya dan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang dan anti terorisme. Banyak yang mengatakan bahwa itu menjual data kita.
dia mengambil data kita. Sebenarnya kita nggak bisa menebak juga bakalan seperti itu atau tidak. Tetapi untuk masalah KYC memang benar banyak akun-akun palsu, akun-akun duplikat ya yang seolah-olah dia itu menambang menggunakan referral orang tersebut juga, padahal akunnya itu untuk orang tersebut juga, jadi mereka dapat menambang dengan banyak dan pendapatannya nggak imbang atau nggak adil dong dengan kita yang hanya satu akun nambang sendiri ya, itu nggak adil namanya. Jadi adanya KYC untuk menghindari hal-hal tersebut, penimbunan koin yang mubazir untuk mereka itu lebih banyak dapatnya. Jangan gitu dong, itu namanya termasuk penipuan ya. Makanya ada KYC. Oke, lanjut. Seperti yang dikomunikasikan pada pendirian jaringan, untuk memastikan kemanusiaan sejati, akun Pi palsu dan penambang skrip sangat dilarang. Atau bot ya, skrip ini atau bot. Akun-akun ini akan dinonaktifkan dan tidak akan bermigrasi ke mainnet. Jadi kalian kalau scammer ya sia-sia. Kalian yang bisa ya intinya untuk individu kalian sendiri satu akun, bukan akun-akun dari HP-HP kalian yang lain. Kayak gitu ya. Selama 3 tahun terakhir, beberapa mekanisme teknis telah diterapkan untuk mengidentifikasi bot dan akun palsu. Untuk akun yang diidentifikasi sangat mungkin palsu oleh algoritma Pi, bobotnya ada pada akun ini untuk membuktikan sebaliknya. Akun palsu yang teridentifikasi ini akan dinonaktifkan atau melalui proses peninjauan dan banding yang jauh lebih ketat. Alokasi slot KYC akan diprioritaskan untuk akun-akun yang kemungkinan besar menjadi human holder sejati atau ya benar-benar manusia satu akun ya, satu akun ya manusia lah. Satu orang satu akun. Hanya akun dengan identitas terverifikasi yang akan diizinkan untuk beralih ke mainnet. Dan hanya saldo Pi yang terkait dengan akun dengan identitas terverifikasi yang akan diizinkan untuk ditransfer ke saldo mainnet. Ketika pioner dan tim rujukan serta anggota lingkaran keamanannya lulus KYC, menentukan apakah dan kapan dan sejauh mana pioner dapat mentransfer saldo mereka. Di bawah ini adalah contoh hipotesis untuk menggambarkan bagaimana verifikasi KYC perintis memengaruhi saldo mereka dan migrasi ke mainnet. Intinya kalau mereka itu rujukannya atau yang diundang itu juga menambang, tetapi dia tidak bisa KYC, ya berarti pendapatan kita yang dapat komisi dari koin mereka yang kita undang itu bakalan hilang juga, sia-sia juga gitu ya. Ini akan kita contohkan atau aku contohkan bagaimana itu bekerja. Untuk mempermudah kami mendefinisikan berbagai konsep saldo Pi sebagai berikut. Ada tiga menu, bukan tiga menu, tiga detail yang akan nanti keluar sebagai kita ngelihat mana sih saldo kita, mana saldo yang belum keluar, mana saldo yang terkunci. Yang pertama, poin pertama, mobile balance. Saldo Pi saat ini ditampilkan di akun pioner di aplikasi seluler, ya. Mobile balance intinya semuanya. Terus transferable balance. Saldo yang telah diizinkan untuk ditransfer ke mainnet karena pioner dan individu terkait, khususnya mereka dalam tim rujukan dan lingkaran keamanan telah melewati KYC. Jadi kalau saldo itu ada di list transferable balance, maka saldonya bisa dikirim ke dompet ya. Terus poin ketiga, mainnet balance. Saldo yang telah dipindahkan dan ditransfer oleh pioner ke mainnet. Jadi saldo yang sudah berpindah dari aplikasi ke dompet gitu maksudnya. Oke. Sekarang kita ngasih contoh tentang bagaimana ketika ada orang yang melakukan penambangan dan mereka merujukan orang untuk menambang juga, terus lingkaran keamanan mereka juga. Oke, kita kasih contoh mana yang akan dikirim, mana yang tidak ya. Aku udah siapkan Paint untuk menggambarkan secara visual bagaimana itu akan bekerja. Ya, oke.
Misalkan individu A adalah pemilik akun P yang ingin mentransfer saldo seluler mereka. Jadi kita punya orang namanya A, ya. Terus pioner A hanya akan diizinkan untuk mentransfer saldo seluler apapun ke mainnet ketika identitas mereka diverifikasi, yaitu ketika mereka lulus KYC. Katakanlah individu ini memiliki individu B, C, D, dan E di tim rujukan mereka. Jadi tim rujukan itu aku kasih warna ungu ya. Rujukan A itu ada berapa tadi? B, C, D, E ya. B, C, D sama E. Oke. Aku tulis dulu B, C, D, dan E. Ini adalah rujukan ya. Maksudnya yang A mengundang B, C, D, E untuk menambang. Oke. Terus dan individu D, E, F, dan G di lingkaran keamanan mereka. Jadi aku kasih lagi warnanya hijau. Aku kasih warna hijau D, E, F, G. Itu adalah lingkaran keamanan ya. Sorry. Iya, lingkaran keamanan D, E, F, G. Ada. Lingkaran keamanan D, E. Berarti ini ya. Berarti aku double ya. Aku double D, E. Ada F. Aku hapus dulu yang ini. Ntar, aku hapus dulu ya. A-nya kurang ke tengah. Jadi A. Ini ada A. Oke. Terus ini aku hapus juga. Sabar. Biar jelas. Ada D, E, F, G. Berarti ada satu lagi. Oke, gini ya. Berarti D, E, F sama G. Oke. Yang hijau itu untuk lingkaran keamanan, yang ungu adalah tim rujukan, oke, atau yang diundang oleh A. Sejauh ini hanya individu A, B, D, dan F yang telah menyelesaikan verifikasi. Oke, verifikasi aku kasih warna hijau di namanya. A, verifikasi sukses ya. Verifikasi aku kasih warna hijau. B, D, F. B, verifikasi sukses. D, verifikasi sukses. F, verifikasi sukses. Oke. Sudah ada A, B, D, F yang sudah verifikasi sukses. A, B, D, F yang telah menyelesaikan verifikasi KYC mereka. Dalam contoh pengaturan ini, A adalah pioner pertambangan yang telah lulus KYC. B, C, D, E berada di tim rujukan A. D, E, F, G berada di lingkaran keamanan A. A, B, D, dan F telah lulus KYC ya. A, B, D, F itu sudah lulus KYC. Nah, berarti yang belum lulus KYC adalah C, E, dan G. Nah, di sini saldo A yang dapat dipindahkan adalah jumlah dari 3 komponen berikut. Pioner P, pioner reward, ada nanti pioner reward itu P ditambang berdasarkan status pioner semua sesi penambangan. Jadi kalau kalian lihat di mainnet, di menu mainnet ya, balik di P, itu ada saldo belum diverifikasi. Itu adalah saldo di mana saldonya adalah saldo dari tim rujukan sama lingkaran keamanan ya. Tetapi kalau saldo yang dapat ditransfer ke mainnet adalah saldo yang kita tambang sendiri. Yang kita tambang sendiri tanpa ada komisi dari rujukan, tanpa ada komisi dari lingkaran keamanan. Itu saldo kita ada di saldo yang dapat ditransfer ke mainnet. Terus saldo dompet itu nanti belum ada, saldo terkunci itu belum ada. Kalau saldo dompet nanti itu adalah saldo di mana yang sudah dikirim ke mainnet. Kalau saldo terkunci adalah saldo pending
yang menunggu semua tim rujukan itu sudah KYC. Nah, kita balik ke pembahasan yang ini. Pioneer reward itu P ditambah berdasarkan status pioneer A di semua sesi penambangan yang sudah saya jelaskan tadi. Terus ada kontributor reward. Kontributor D dan F pada tingkat penambangan A sebagai kontributor di semua sesi penambangan. Maksudnya kontributor reward adalah kan A itu mengundang D ya, dan dikasih lingkaran keamanan atau digabungkan ke lingkaran pengamanan. Jadi D dan F lingkaran keamanan juga itu juga mendapatkan komisi si A ya, dapatkan komisi si A. Terus ambassador reward ya. Ambassador reward itu bonus penambangan dari semua sesi penambangan ketika B dan D sebagai anggota tim rujukan menambang selama sesi yang sama dengan A yang ditambang ya. Tuh, jadi yang sudah ditambang dan B sama D itu dapat komisi A itu dapat dari B dan D yang sudah di KYC kayak gitu. Nah, karena lebih banyak anggota tim rujukan pioner A dalam lingkaran keamanan yaitu C, E, dan G lulus KYC, lebih banyak bagian dari saldo seluler A akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan, siap untuk A bermigrasi ke mainnet, dan akhirnya menjadi saldo mainnet A. Selama periode mainnet tertutup, saldo seluler apapun yang belum menjadi saldo yang dapat dipindahkan akan tetap berada di aplikasi penambangan seluler sampai perintis terkait dalam tim rujukan dan lingkaran keamanan lulus KYC. Itu tadi yang video sebelumnya itu membahas itu dikasih waktu selama 6 bulan. Kalau 6 bulan itu tidak lulus KYC, apa yang terjadi? Nah, ini. Dan jumlah yang sesuai dapat ditransfer ke mainnet. Terus dalam kasus contoh pioner A di atas, kontribusi saldo C, E, dan G, C, E, dan G yang belum verifikasi ya, akan tetap sebagai saldo seluler untuk A di aplikasi penambangan menunggu mereka melewati KYC agar saldo tersebut dapat dipindah tangankan. Jika akun terkait tersebut tidak pernah melewati KYC, saldo yang diatribusikan ke akun non KYC ini akan kadaluarsa pada tanggal tertentu yang akan memberikan waktu yang cukup untuk seluruh jaringan ke KYC. Saldo yang tidak diklaim karena kekurangan KYC akan dibuang, ingat, akan dibuang atau aku katakan tadi dihapus dengan tidak ditransfer ke mainnet sama sekali. Alih-alih membebaskannya untuk ditambang oleh perintis KYC lainnya dalam batas pasokan keseluruhan P yang dialokasikan untuk penambangan pioner seperti yang dijelaskan di bagian pasokan P. Oke, yang video sebelumnya sudah aku bahas ya. Jadi aku jelasin lagi dari gambar ini saja tanpa harus membaca. Pasti kalian ada yang pusing ya. Jadi gini, A, contoh A ini mengundang B, C, D, dan E. Oke, ingat, mengundang B, C, D, dan E. Tetapi A juga membuat circle keamanan atau lingkaran keamanan itu untuk D, E, F, G ya. Jadi semua ini adalah komisi. Komisinya akan masuk lagi ke yang namanya si A. Ya, komisinya akan masuk lagi ke si A. Ya, gimana ya buatnya? Oke, ini aja. Jadi komisi semua masuk ke A. Masuk semua ke A. Tetapi ingat, ini hanya komisi yang belum ditransfer ke mainnet. Jadi ada komisi-komisi yang masuk ke A selain A sendiri yang menambang, selain A sendiri dari tambangan A sendiri ya. Jadi masuk semua ke A. Nah, setelah itu ketika KYC mulai, maka yang terjadi adalah KYC yang aktif atau KYC yang lulus ternyata cuman A, B, D, dan F. Jadi komisi yang bisa masuk ini anggap saja aku kasih dompet di sini ya. Ini dompet ya. Aku di kotak ini adalah dompet. Nah, ketika KYC
Ntar aku kasih dompet berapa ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Oke. Ada di sini ada A, ada B, ada D, ada F. Kenapa dompetnya 4? Nah, terus yang C, E, dan G mana dompetnya? Ya. Mana dompetnya? Nggak ada, karena ini udah gagal. Karena nggak KYC, dan anggapannya ini udah kadaluarsa, tidak bisa KYC lagi, maka saldo yang di sini akan gagal. Dan abis itu yang B, karena dia sudah lulus KYC, maka si A dapat komisi yang pendapatan dari B. Kalau nggak salah 10%, kalau nggak salah ya, 10% dari penambangan si B. Jadi kalau B per jamnya 1 pi per jam, maka si A dapat 0,1 pi per jam gitu ya. Nah, D juga akan masuk juga komisinya ke A. F akan masuk juga ke komisinya ke A karena ini sudah lulus KYC semua ya. B, D, F. Tetapi yang ini, yang C, E, G itu tidak akan ditransfer ke A atau tidak bisa ditransfer ke wallet A. Jadi ketika sudah dapat dari B, D, F, maka A langsung transfer ke dompet ya. A transfer ke dompet ya. Pendapatan dari B, D, F dan tambang A sendiri, penambangan A sendiri. Terus untuk B itu juga bakalan transfer ke dompetnya dia, koinnya. Untuk D juga bakalan transfer ke dompetnya. Untuk F sama, akan transfer ke dompetnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini kan A kan sudah ngajak ini dapat komisi kan sebenarnya. Tapi karena mereka tidak lulus, maka semua yang komisi yang didapat A dari C itu akan dihapus. Begitu juga dengan E, itu akan dihapus ya. Dihapus semua. Dihapus. G juga begitu, dihapus, dan dihapus. Jadi A tidak akan dapat dari C, E, dan G. Dan C, E, G, koin yang ditambang juga tidak akan ditransfer ke wallet mereka karena mereka nggak lulus KYC. Oke. Nah, terus koin P-nya kemana dong? Nah, koin P-nya akan dimasukkan lagi ke dalam koin distribusi. Koin distribusi yang bisa ditambang oleh mereka. Jadi koin C akan balik ke distribusi ya. Nah, koin distribusi akan balik ke koin supply total ya. Koin yang didapat A, komisi dari A, komisi untuk A, E untuk komisi A, G untuk komisi A juga bakalan masuk ke sini ya. Setelah itu akan dikirim ke total supply yang bisa ditambang. Untuk siapa? Untuk mereka yang sudah KYC kembali. Ya, untuk mereka yang sudah KYC kembali bisa ditambang. Gitu ceritanya. Ya, pusing nggak dari sini? Jadi inti paling mudah, ketika kalian nggak KYC, maka siapa yang undang kalian tidak akan dapat komisi kalian, dan koin kalian juga tidak akan bisa ditransfer atau tidak bisa digunakan dan akan dihapus. Dan waktunya hanya 6 bulan kesempatan untuk melakukan sebuah KYC. Atau kita kelupaan selama 6 bulan, lupa nggak KYC, ya akan dihapus juga. Kayak gitu. Oke, jadi A ini hanya dapat B, D, F. Nah, sekarang contoh kasusnya seperti itu kawan-kawan. Jadi bisa pahami ya. Nah, sekarang kalau kita ngelihat punyaku, itu ada tim rujukan 48 ya. 48 ini sekarang yang menambang aktif itu cuma 20, tadi 21 ya. Anggap saja 20 ini sudah KYC semua. Sisanya kan ada 28 ya. 28 ini nggak KYC, maka komisi yang aku dapat hanya dari 20 ini aja yang nanti ditransfer ke dompetku. Sama
jumlah penambangan yang sudah aku tambang sendiri ya. Sisanya 28 akunnya akan dihapus total, koinnya dikembalikan ke asal mula agar kita bisa menambang koin tersebut lagi. Gitu, agar bisa ditambang oleh pioner-pioner lain yang sudah KYC. Itu kawan-kawan. Oke? Sudah ya, sudah paham ya dari sini, dan ini adalah updatean terakhir tentang Pi Network. Nanti ketika ada updatean kembali akan aku jelaskan secara rinci seperti ini. Jadi sesuai dengan apa yang diberitakan tentang Pi Network langsung dari pusatnya ya. Kalau hanya mengira-ngira atau tidak sesuai, itu tidak akan aku share. Atau hanya sekedar cuap-cuap kosong, nggak ngerti artinya, nggak akan aku share ya. Jadi ini benar-benar dari sononya aku buat semudah mungkin untuk kalian cerna. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman pioner lain agar mereka memahami nantinya koin kita akan kemana dan bagaimana cara prosesnya. Gitu aja. Untuk masalah pertanyaan kapan KYC mas, kapan KYC, kemungkinan besar Maret, April, Juni, Juli, sekitaran bulan itu ya. Sekitaran bulan itu akan terjadinya KYC secara massal, dan KYC diberikan waktu selama 6 bulan sampai selesai. Hanya itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa like-nya ya. Like-nya aku mohon, jangan lupa like-nya. Itu aja. Saya Yohanes Prayoga, happy trading dan happy investasi. Bye bye para pioner, jangan lupa selalu petirnya dipencet. Bye.